Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 511 ke dalam sarang singa. Tetapi saudara Jiang, saya benar-benar tidak mengerti ini. Dengan kultivasi Raja Tempur kelas 1 milikmu, bahkan jika kau berhasil menyelinap ke penjara neraka beku, bagaimana kau akan mengeluarkan Tan Lang dari sana? Tyron bertanya dengan wajah cemberut, nadanya mengisyaratkan bahwa dia khawatir. Zhuang Fan juga merasa khawatir. Penjara neraka beku adalah area terlarang di dalam Istana Asura, tempat yang jarang bisa didekati orang biasa. Mencoba menyelamatkan seseorang dari sana pasti akan membuat semua orang di istana waspada. Pada saat itu, bahkan Raja Tempur kelas 9 yang tangguh tidak akan mampu melakukannya, apalagi Jiang Chen yang hanya seorang Raja Tempur kelas 1. Saya punya cara melakukannya. Senyum mengembang di wajah Jiang Chen. Dia tidak pernah terjun ke medan perang tanpa persiapan. Terlebih lagi, menyelinap ke Istana Asura untuk menyelamatkan seseorang dari penjara neraka beku, itu adalah sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Tyron dan Zhuang Fan saling bertukar pandang, lalu tersenyum tak berdaya. Meskipun mereka baru mengenal Jiang Chen selama beberapa hari, mereka agak mampu memahaminya. Dia benar-benar berbeda dari pemuda lain seusianya, dia lebih seperti rubah tua yang licik. Matanya yang acuh tak acuh tampak seperti dua terowongan yang dalam, memberinya kesan yang bijaksana. Selain itu, mereka bisa merasakan kepercayaan diri yang luar biasa dari Jiang Chen, dan sikapnya yang tenang. Tidak peduli situasi apapun yang dihadapinya, dia selalu menunjukkan ekspresi percaya diri dan tenang. Jangan khawatir. Karena dia yang punya ide ini, aku yakin dia bisa melakukannya. Kata si kuning besar sambil tersenyum. Selama ini, sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan Jiang Chen. Pria ini telah melakukan hal yang seharusnya mustahil berkali-kali, jadi dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan kali ini juga. Semakin lama Tan Lang tinggal di penjara neraka beku itu, semakin besar bahaya yang akan dihadapinya. Aku akan berangkat sekarang. Kalian tinggal saja di Pulau Heaven Hawk selama 3 hari ke depan. Kata Jiang Chen. Kalau begitu, berhati-hatilah. Tyron menepuk bahu Jiang Chen. Menyelinap ke Istana Asura juga berarti bahwa Jiang Chen menyusup ke bagian dalam markas musuhnya, menjelajah jauh ke dalam sarang singa. Itu adalah perjalanan yang penuh bahaya, dan orang dapat dengan mudah melihatnya bahkan dengan jari kakinya. Dengan goyangan tubuhnya, Jiang Chen menghilang dari Pulau Heaven Hawk. Dengan kemampuannya, meninggalkan samudera caotik tanpa diketahui oleh siapapun adalah hal yang mudah. Saya sungguh mengagumi keberanian Tuan Muda Jiang. Zhuang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan perasaan campur aduk. Memang, apa yang Jiang Chen coba capai bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu bisa membuat lubang di langit. Big Yellow tersenyum. Istana Asura terletak di wilayah barat laut Provinsi Liang. Istana ini menempati seluruh pegunungan, dan meliputi lebih dari beberapa ribu mil daratan. Lapisan kabut putih permanen menyelimuti pegunungan, dan energi yuan alami sangat pekat, membuat tempat ini tampak seperti surga. Bagian dalam Istana Asura dipenuhi dengan istana-istana dengan berbagai ukuran. Bahkan ada bangunan-bangunan kuno yang melayang di atas awan-awan yang dikelilingi oleh sinar-sinar yang bersinar, sehingga memberikan kesan magis. Saat ini, di pinggiran luar pegunungan, sesosok berpakaian putih tiba-tiba muncul dengan cara yang menyeramkan. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap mata, dia menghilang sekali lagi. Aku merasakan sesuatu di sana. Di luar Istana Asura, 4 murid yang bertugas jaga sedang mengobrol satu sama lain. Seorang pria tiba-tiba melihat ke tempat Jiang Chen muncul sesaat, tetapi dia tidak menemukan apapun. Zhang Yang, aku rasa kamu terlalu sensitif. Aku tidak merasakan apapun sama sekali. Saya setuju. Tempat ini milik Istana Asura, jadi siapa yang berani berkeliaran di sini? Bukankah itu sama saja mengundang masalah? 2 murid lainnya menggoda. Keempat murid itu adalah prajurit inti ilahi, dan merupakan murid lingkaran luar Istana Asura. Hari ini giliran mereka untuk berjaga. Sial, kompetisi lingkaran luar besok, tapi kita harus berjaga-jaga di sini. Ini benar-benar menyedihkan. Pemuda yang bernama Zhang Yang mengutuk. Zhang Yan, kamu hanya seorang pendekar inti ilahi menengah, kompetisi lingkaran luar tidak ada hubungannya denganmu. Pria lain menertawakan Zhang Yang. Siapa bilang aku tidak ada hubungannya dengan ini? Siapapun dapat berpartisipasi dalam kompetisi lingkaran luar ini. Setiap tahun, murid yang mendapat tempat pertama akan diberi pencerahan oleh kepala istana, membantunya menerobos ke alam jiwa tempur dengan segera dan menjadi murid lingkaran dalam. Zhang Yang berkata. Dari cara bicaranya, sepertinya dia tidak puas dengan statusnya saat ini. Keempat pria itu mengobrol santai satu sama lain. Obrolan mereka sebagian besar terkait dengan kompetisi lingkaran luar yang akan berlangsung besok. Beberapa menit kemudian, Zhang Yang sekali lagi secara tidak sengaja melihat kilatan cahaya di kaki gunung, seolah-olah seseorang sedang bergerak. Benar-benar ada sesuatu di sana.
kata Zhang Yang. Hei, bisakah kamu tidak bereaksi berlebihan? Seseorang berkata dengan nada tidak senang. Zhang Yang terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia memikirkan cahaya terang yang baru saja dilihatnya, dan bertanya-tanya apakah itu adalah semacam harta karun. Pikiran itu membawa kegembiraan tersembunyi di benaknya. Jika ia dapat menemukan harta karun itu akan menjadi keberuntungannya. Mungkin itu adalah sesuatu yang diberikan oleh surga. Jika ia dapat memanfaatkan kesempatan ini, ia mungkin dapat memperoleh hasil yang luar biasa dalam kompetisi besok. Kalian tunggu saja di sini. Aku akan pergi melihatnya. Setelah berkata demikian, Zhang Yang melesatkan diri ke arah kaki gunung. Ketiga murid lainnya saling berbincang, tidak peduli sama sekali dengan Zhang Yang. Tak lama kemudian, Zhang Yang dengan gembira datang ke tempat Jiang Chen berada. Yang mengejutkannya, tidak ada harta karun di sana, tetapi seorang pemuda berpakaian putih menunggunya. Anda. Zhang Yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya dicekik oleh tangan Jiang Chen, sehingga dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Aku Jiang Chen. Sebaiknya kau tidak bersuara, atau aku akan membunuhmu. Jiang Chen berkata dengan ekspresi dingin. Setelah merasakan kekuatan seorang raja yang kuat terpancar dari tubuh Jiang Chen, Zhang Yang dilanda ketakutan besar dan tidak berani melawan. Zhang Yang merasa sangat menyesal sekarang. Meskipun dia hanyalah murid lingkaran luar Istana Asura, dia sangat menyadari apa yang telah terjadi beberapa hari terakhir ini. Nama Jiang Chen telah didengar oleh hampir setiap pria dan wanita di Provinsi Liang. Awalnya, dia pikir dia telah menemukan semacam harta karun atau warisan, tetapi dia tidak pernah menyangka itu benar-benar akan menjadi kiamatnya karena dia bertemu dengan penjahat ini. Katakan padaku namamu dan posisimu di Istana Asura, kata Jiang Chen. Namaku Zhang Yang, aku hanya murid biasa dari lingkaran luar Istana Asura. Zhang Yang menjawab dengan jujur. Siapa nama pria berambut emas itu? Jiang Chen bertanya lagi. Dia adalah Wang Zhan, juga murid dari lingkaran luar. Kultivasinya sama denganku, seorang prajurit inti ilahi menengah. Kata Zhang Yang. Apakah Istana Asura akan mengadakan kompetisi lingkaran luar besok? Jiang Chen bertanya lagi. Ya. Zhang Yang tidak tahu mengapa Jiang Chen menanyakan hal-hal ini kepadanya, tetapi dia tidak berani ragu saat menjawab. Makhluk jahat ini bahkan dapat memotong lengan Taek.on ke-8, jadi dia tidak berani meragukan keganasannya. Setelah itu, Jiang Chen menanyakan beberapa pertanyaan lagi yang ingin diketahuinya, dan akhirnya menganggukkan kepalanya tanda puas. Izinkan saya bertanya, apakah Anda ingin mati atau tidak? Jiang Chen bertanya sambil mencibir. Tidak, aku tidak ingin mati. Zhang Yang terus menggelengkan kepalanya. Sungguh lelucon, siapa yang mau mati tanpa alasan sama sekali? Baiklah, demi jawabanmu, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen menunjuk dahi Zhang Yang. Dengan menunjuknya, Zhang Yang memejamkan mata dan pingsan. Setelah itu, Jiang Chen meletakkan tubuh Zhang Yang ke dalam cincin penyimpanan Zhang Yang, lalu meletakkan cincin penyimpanan itu di laut ki miliknya. Zhang Yang adalah seorang prajurit inti ilahi, jadi menempatkannya di dalam cincin penyimpanan selama 3 hari tidak akan membunuhnya. Jiang Chen tidak memiliki permusuhan terhadap Zhang Yang, dan Zhang Yang juga tidak dapat menimbulkan ancaman apapun kepadanya. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak tertarik untuk membunuh murid lingkaran luar inti ilahi ini. Setelah dia menyelesaikan urusannya 3 hari kemudian, dia akan membebaskannya. Sialan, apa yang sedang dilakukan Zhang Yang sekarang? Wang Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Mari kita pergi dan melihat apa yang sedang dilakukannya sekarang. Pria lain menyarankan. Ketiga murid itu segera terbang ke kaki gunung. Pada saat yang sama, suara tulang retak terdengar dari tubuh Jiang Chen. Otot-otot wajahnya mulai terpelintir, dan bentuk tubuhnya juga mulai berubah. Seluruh proses itu tampak sangat menakutkan. Ketika Wang Zhan dan 2 pria lainnya tiba, Jiang Chen telah sepenuhnya mengubah penampilannya menjadi seperti Zhang Yang. Zhang Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Wang Zhan bertanya. Haha, tiba-tiba aku mendapat pencerahan tentang kedalaman kultivasi, dan aku pun tenggelam di dalamnya. Jiang Chen tertawa riang. Bahkan suaranya pun berubah, dan terdengar persis seperti Zhang Yang. Pencerahan tentang kedalaman kultivasi. Sialan kau. Kau tidak bisa memahami apapun dengan bakatmu sendiri. Wang Zhan hanya memandang rendah Zhang Yang. Wang Zhan, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apa kau percaya aku tidak akan membunuhmu sekarang? Jiang Chen mendengus dingin, lalu memancarkan gelombang energi dari tubuhnya. Wang Zhan dan 2 murid lainnya awalnya berniat mengejeknya lagi, tetapi ekspresi mereka langsung berubah drastis setelah merasakan energinya. Akhir alam inti ilahi. Kau telah berhasil. Wang Zhan tercengang. Tentu saja. Sudah kubilang, aku telah menerima pencerahan mengenai kedalaman kultivasi, yang memungkinkanku untuk segera menerobos ke alam inti ilahi akhir. Besok, aku akan berpartisipasi dalam kompetisi lingkaran luar dan meraih tempat pertama untuk diriku sendiri.
Dikelilingi oleh aura arogan, Jiang Chen melanjutkan, kalian bertiga sebaiknya bersikap hormat saat berbicara padaku. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Setiap anjing punya harinya sendiri. Adegan ini adalah sesuatu yang selalu diimpikan Zhang Yan, dan Jiang Chen telah memerankannya dengan sempurna. Sebelumnya dia telah memikirkan cara untuk mendekati penjara neraka beku, dan kompetisi lingkaran luar besok telah memberinya kesempatan emas. Jiang Chen melambaikan tangannya dan melangkah pergi, meninggalkan Wang Zhan dan dua murid lainnya yang tercengang. Kemarahan terlihat di ekspresi mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Ini karena mereka tahu satu hal, setelah menerobos ke alam inti ilahi akhir, Zhang Yang tidak lagi berada di liga yang sama dengan mereka, dan sekarang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi lingkaran luar besok. Sialan, lihatlah wajahnya yang sombong. Dia baru saja menembus alam inti ilahi akhir, tetapi dia bertindak seolah-olah dia telah menempati posisi pertama di antara murid-murid lingkaran luar. Benar sekali. Ayah di sini akan menunggunya mempermalukan dirinya sendiri dalam kompetisi besok. Setiap anjing punya harinya, omong kosong. Meskipun mereka saling berbisik, tidak ada yang bisa disembunyikan dari telinga Jiang Chen. Dia berbalik dan melangkah ke arah mereka, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia hanya menamparkan wajah mereka. Kalian bertiga bajingan, beraninya kalian mengatakan sesuatu di belakang ayah kalian. Kalian sedang mencari kematian. Jiang Chen bersikap sombong. Dia harus menunjukkan sikap sombongnya dengan benar. Pertama, dia tidak punya kesan yang baik terhadap orang-orang dari Istana Asura. Kedua, ini adalah cara yang ingin dia gunakan untuk mendekati penjara neraka beku. Kami minta maaf. Murid senior Zhang Yang, kami tidak akan melakukannya lagi. Seorang murid segera membungkuk dan meminta maaf. Seperti pepatah, orang yang harus lewat di bawah atap rendah harus menundukkan kepalanya. Ketika berhadapan dengan Zhang Yang mendominasi, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala.